sebagaimana obat. Makanya yang perlu di sini dipikirkan tentang mindset keimanan seseorang itu, keyakinan. Ya kalau misalkan diyakini duit pun bawa musrik kok. Nah, sekarang Bapak nih bisa nggak pergi tanpa bawa ATM? Coba. Ibu nih pergi ke mall, ATM. Bahkan sekarang bukan ATM, yang disembah adalah HP. Coba. HP ini menjadi apa? Ibu-ibu sering mempoliandri suaminya. Ketika suami ibu tidur di mana? Di sampingnya. Tapi HP-nya di mana? Dekat pipinya, di bawah bantalnya. Yang paling dekat sekarang kepada bapak ibu semua adalah HP. Disimpan rapat-rapat. Apalagi yang ada cecetan yang gak benar. Kalau bapaknya nengok, segera disimpan. Begitu yang bapak-bapak yang akan cek-cek dari yang mana-mana, pakai kunci lagi. Dan alhamdulillah Bu, saya HP saya nggak pakai kunci-kuncian, biarkan istri bisa lihat. Gitu. Ketika saya tidur atau pura-pura tidur, biasa mama ngambil HP langsung, ada siapa? Gitu. Nomor-nomor mencurigakan langsung saya bangun langsung backlist. Ya. Begitu. Jadi bapak ibu ini yang pakai HP-nya pakai kunci, pakai password, patut dicurigai. Ya fair-fairan saja gitu. Bapak sama istri kan nggak usah pakai kunci-kuncian. Itu nggak usah pakai kunci-kuncian. Jadi kembali ke imanan ya. Jadi agama Islam ini mewajibkan adanya keimanan, kepercayaan. Karena keimanan dan kepercayaan itulah yang menjadi spirit seseorang untuk mengerjakan perbuatan. Maka alinea kosakata yang kedua adalah wal imanu yujibu yujibu syariah. Wal imanu yujibu syariah. Saya biasanya pakai taknya begini Bu, pakai coret aja supaya singkat. Oke. Tadi agama Islam ini mewajibkan adanya keimanan. Oke, bisa dipercaya ya. Dan tadi uraiannya keimanannya banyak, artinya kepercayaan. Tapi yang dimaksud iman di sini adalah iman sesuai pendidikan baginda Nabi. Apa itu pendidikan baginda Nabi? Iman itu adalah yang pertama al-iqrar bil lisan, ucapin dengan lidah. Yang kedua, kriteria keimanan adalah wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Tidak cukup di situ, yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Jadi iman itu melingkup adalah iman, yang namanya iman ada yang pertama, tiga ini. Yang pertama iqrar bil lisan, iqrarun ini, maaf ya saya tulisannya kadang kalau titik dua saya biasanya titiknya itu langsung dicoret saja supaya cepat. Jadi iman itu yang pertama iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan mulut. Apa bentuk ungkapan keimanan kita mengucapkan dengan mulut apa? Syahadat. Nah, ketika kita mengucapkan syahadat itu berarti sudah baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu itu, nah ini ada pertanyaan dari ateis nih. Ketika Anda mengucapkan asyhadu, katanya kamu bersaksi gitu kan? Emang kamu pernah bersaksi melihat Allah? Coba kalau ditanya seperti itu bagaimana? Kata syahadat karena ya sekarang mahasiswa sekarang ibu-ibu bapak kalau misalkan tahu perkembangan di dunia milenial dan ini meracuni kepada generasi Gen Z di universitas ada buku-buku yang sangat terkenal. Contoh buku fisikawan
yang fisikawan yang cacat kemarin mati itu, yang namanya Dr. Stephen Hawking, itu mengarang buku. Namanya bukunya adalah Grand apa? Nama bukunya Masya Allah, buku terkenal sekali, dikonsumsi di mahasiswa-mahasiswa. Nah ini buku ateis sebetulnya ya, buku ateis yang memang kita harus patut hati-hati. Nama bukunya The Grand Design. Nama bukunya The Grand Design. Itu buku ini dikonsumsi di mahasiswa dan itu menunjukkan fakta bahwa the Big Bang, misalkan ini mama bisa ngerti nggak seperti itu ya? The Big Bang, penciptaan langit dan bumi yang diistilahkan Big Bang itu katanya nggak memerlukan Tuhan. Alam semesta ini terjadi dengan fisikanya sendiri. Dia meledak sendiri dan dia memproses menjadikan diri sendiri. Ini sekarang lagi booming. Buku ini, The Grand Design ini, karangan Stephen Hawking ini menjadi bestseller sekarang di universitas-universitas. Makanya kita ketika mempunyai anak yang lagi kuliah ini perlu diperhatikan. Sekarang ateisme itu adalah orang yang tak percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Itu luar biasa. Yang dari Saudi hafid Al-Quran, ujung-ujungnya menjadi ateisme. Dia tinggalkan sholat, dia tak penting syahadat, dia tak penting baca Quran. Kenapa? Karena dirinya ada dengan sendirinya. Itu intinya. Itu ya. Baik, makanya iman ini wajib al-iqraru bil lisan. Iman itu yang pertama dia berjanji, berikrar dengan lidahnya dengan mengucapkan syahadat. Oke. Yang kedua adalah iman itu wa tasdiqum bil qalbi. Bil qalbi. Ini yang iman ya, supaya kita tahu ya tentang iman itu apa definisinya. Wa tasdiqum bil qalbi. Wa tasdiqum bil qalbi. Iman itu yang kedua adalah kriterianya membenarkan dengan hati. Membenarkan bahwa Allah itu pencipta, iya. Bahwa Rasulullah itu datang membawa syariat Islam, iya. Di dalam hati itu gak merengkel istilah bahasa Betawinya ya. Itu ateisme itu kan buku-buku orang merengkel namanya. Di teori-teori ini kenapa ada, karena fisikanya begini, bla 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 bla. Akhirnya gak percaya sama penciptanya. Nah ini buku sangat laris nih sekarang, The Grand Design ini. Berbahasa Inggris, tapi sudah banyak yang dibahasakan di Indonesia. Bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Arab sekarang, ke bahasa Cina. Oke, yang ketiga yang namanya iman itu adalah wal amalu bil arkan. Wal amalu bil arkan. Ini wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Arkan itu anggota tubuh, anatomi tubuh. Jadi ini isi dari keimanan ya. Jadi gak cukup orang itu yang penting mah orang baik, gak merugiin orang, gak suudon. Masalah baca Quran itu cuma tulisan, masalah sholat itu cuma gak mungkin. Yang penting aku mah orangnya baik, gak cukup. Dia harus apa? Beramal. Oke, makanya wal iman yujibu syariah. Keimanan itu mewajibkan melaksanakan hukum syariah. Hukum syariah apa? Ya Islam ini, kamu wajib sholat, kamu wajib haji bagi yang mampu, gitu kan? Kamu wajib baca Quran, bersyahadat, mengelafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah kalimat-kalimat itu kan diamalkan dengan arkan kan? Dengan apa? Mulut. Dengan mulut. Jadi wal iman yujibu syariah, keimanan itu mewajibkan adanya pengamalan syariat. Gak cukup jadi orang itu yang penting orang membaik, gak cukup. Ya kan banyak nih yang dari Jawa Ibu Sudati ya, akhirnya Syekh Siti Jenar ya,
Yang penting orang itu baik, nggak usah sholat, nggak usah baca Quran, nggak usah haji. Bahkan yang dari itu, yang Panji bilang juga ngomong kan, untuk apa umroh, untuk apa haji? Indonesia tanah yang suci, tanah kita Indonesia suci. Untuk apa pergi ke Saudi? Nggak penting, umrahnya cukup di Indonesia. Tuh, jadi ini wajib syariat. Wajib melaksanakan syariat. Jadi mau siapapun, ilmu setinggi apapun, kamu gak cukup dengan menjadi orang baik. Kamu harus melakukan sholat, kamu harus menyembah kepada Allah, kamu harus beribadah, kamu harus berinfak, dan segala macam yang tercetus di dalam syariat. Gitu. Bisa paham ya? Ini katanya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari karangannya. Terus sekarang terus wasyari'atu yujibul wasyari'atu yujibul adab. Yang penting, yang paling penting, syariat itu mewajibkannya adanya adab. Tahu adab? Budi pekerti, akhlak. Ini intinya dulunya di sini yang ingin saya terangkan. Di sini, wasyari'atu yujibul adab. Syariat itu mewajibkan adanya adab, beradab kau. Karena betapapun cantik kalau orang yang gak beradab ngeri. Betapapun tokoh, betapapun kaya tapi dia gak beradab ngeri, Pak. Betapapun ustaz tapi gak beradab, banyak yang dirugikan. Ya kan? Jadi inti dari agama ini memproteksi adanya adab, budi pekerti. Biar, mohon maaf nih, biar jenggotmu nyengsel sampai ke perut, tapi kamu gak beradab, percuma. Biar kamu hafal Al-Quran gak beradab, percuma. Biar ilmu setinggi langit, tapi kamu gak beretika, percuma. Biar hartamu triliunan, tapi kamu gak beradab, percuma. Untuk apa? Gitu kan. Jadi pada intinya adalah adab. Adab ya. Biar kamu senior, katanya kamu sudah belajar di mana-mana, kamu niretik, mulutmu cocokmu ngomong sembarangan. Cocokmu selalu membuat luka di dalam hati orang. Maka itu gak berguna ibadahmu, sholatmu hancur, baca Quranmu karena kamu baca Quran sok-sokan, hancur. Maka ketika kita belajar ini, yuk kita sekarang jangan belajar memperbaiki bacaan saja, tapi belajar mengatur irama hati. Hati munculnya ke mulut, jangan tajam-tajam mulutmu. Itu loh maksudnya, maksud aku. Jaga adab, karena adab ini paling penting. Kamu cantik, hidung mancung, kulit putih, tinggi, bohai segala macam, tapi kerjaan mulutmu mencaci orang, gak akan ada laki-laki yang dekat sama kamu. Itu kan takut orang. Nah kamu juga kiai, penjual es jadinya dibully. Akhirnya apa yang terjadi? Terpaksa mundur dari jabatannya. Dan berapa banyak kiai yang seperti ini? Banyak. Kuliah ke luar negeri, ambil S1, S2, pulang-pulang ke Indonesia, kamu bid'ah, kafir, neraka semuanya. Ini sama juga, ini gak beradab. Ya kan? Untuk apa kamu kuliah tinggi-tinggi, menghafalkan hadis, menghafalkan guru siapa-siapa, tapi pulang ke negerimu, kamu justru musuhin rakyatmu. Untuk apa itu? Kalau cuma sekedar nyalahin anak kecil pinter, gak perlu kuliah. Rebutan
mainan aja berantem tuh anak kecil ya kan. Maka yang kuliah tinggi-tinggi itu yang mengatasnamakan katanya syari, tapi berantem itulah yang tidak beradab. Ngerti? Kita betapapun ilmu tinggi, dedikasikan untuk mencari keridhaan Allah. Tugas sosial sesama muslim. Janganlah kau sakiti saudara-saudaramu dengan ilmu itu. Katanya ini salah, ini salah, ini salah. Hanya semua orang salah. Yang paling benar apa ITB, ya kan? Persis ada iblis kan? Iblis maulidan, bid'ah, rombolan, penyamun, yasinan malam kemis, neraka, gak ada contoh dari Rasul. Doa setelah sholat, itu doa bersama bid'ah, salaman, macam-macam kan? Lah masa ilmumu cuma untuk mengkritisi yang seperti ini? Seharusnya kalau orang belajar itu yang namanya S2, S3, S4, S5 itu kamu bikin produk dong yang betul-betul menyatukan umat. Kamu codorkan kok kemanfaatannya, bukan kamu malah menjadi yang kerok. Nah ini sering kali itu contoh dari ustaz-ustaz yang apa? Dulu lebay. Ya biarkan saja yang yasinan kok. Biarkan aja, apa sih salah yasin? Salah yasin apa? Kecuali salaman yasin yang nyuri ayam. Biarkan yasin itu ditaruh di malam Jumat ke malam Kamis karena memang ikut kumpulnya waktu itu baca yasin gak apa-apa. Karena ada bahasa sunnahnya itu kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Ya kan? Karena Rasulullah adalah baca surat Al-Kahfi. Maka ketika malam Jumat baca yasin bid'ah. Tanya. Mau surat Al-Kahfi kan, mau surat yasin kan, sama-sama Al-Qur'an yang disuruh baca. Cocokmu itu yang harus kamu jaga. Itu. Jadi gak penting bu yang namanya jenggot, celana cingkrang, tapi mulutmu itu yang perlu diproteksi. Masa sih Allah itu takut dengan celana? Coba secara logika. Enggak, ini syariat. Karena coba Nabi celananya cingkrang. Saya tanya, emang baginda Nabi bercelana? Coba, emang sudah ada celana dulu? Enggak, Rasul enggak bercelana. Rasul itu pakai izar. Izar itu apa? Kain yang digulungkan ke tubuhnya. Izar. Bukan, itu belum modern. Masih dia belum ada itu. Kenapa kamu artikan celana izar? Man asbala izarahu kunyalah di kaminan hadis ya kan. Barang siapa yang menyincingkan apa yang isbal celana katanya dari neraka. Loh, Allah kok cuma melihat? Masa lucu gitu loh. Kata Allah, mungkin celana di bawah mata kaki apa tidak? Oh, di bawah mata kaki kamu neraka. Coba kan lucu-lucuan ini. Hadis yang seperti ini. Padahal dalam hadis itu ada inti poin yang harusnya untuk menghubungi celana itu apa? Khuyala. Khuyala ini sombong. Kamu pakai jenggot, pakai celana cingkrang, tapi sombong, sama aja. Sama aja. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi adab nih yang paling penting. Jadi beradablah. Beradab. Kamu bisa puasa Daud, ya udah lakukan itu rukyah apa ritualmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu menyalahkan orang yang tidak sanggup puasa Daud. Bahkan ketika kamu puasa Ramadan, kamu sanggup 1 bulan penuh, jangan nyalah-nyalahin yang kerja bangunan, yang tukang itu dia gak berpuasa. Jangan jauhi mereka. Oh, dia ahli neraka, kenapa bulan Ramadan gak berpuasa? Enak aku dong sanggup berpuasa. Bukankah Allah mengatakan bahwa yang tidak kuat bulan puasa berpuasa diperbolehkan? Kira-kira tukang bangunan itu kuat nggak berpuasa? Nggak kuat. Ya kalau nggak kuat ya udah nggak usah puasa. Ganti nanti kalau libur proyeknya udah selesai, ganti di situ. Agama ini mudah kok. Jangan kamu menghukumi orang tidak puasa Ramadan atas neraka. Emang neraka mbah lo. Mereka itu punya alasan. Aku ini miskin, aku gak bantu. Aku kalau puasa itu bisa pingsan aku. Islam gak menghendaki beban yang seperti itu. Maka ketika tidak puasa Ramadan,
dia bully, itu diperbolehkan di dalam agama. Ngerti ya? Jadi jangan main justifikasi gitu loh. Masuk dalam ada. Mentang-mentang, wah macam-macam ini yang harus diproteksi dari kita nih. Hati luruskan kepada Allah. Jangan angguk-anggukan, jangan sok-sokan, sok senior, sok ini. Ketika senior disuruh baca ternyata gak becus juga kan? Ini repotnya. Tapi sayangnya dia tidak ngerti ketidakbecusannya. Ya, ini untuk semua untuk kita, termasuk saya. Karena masa-masa seperti ini Bu, itu saya alami ketika saya dulu usia-usia SMP, SMA. Ketika sama saya masih usia SMP, SMA, saya sudah menamatkan kitab tajwid itu. Yang urutannya kitab tajwid itu ada 5. Ada Syifaul Jinan, ada Tuhfatul Anfal, ada Hidayatul Mustafid, ada Jazariyah, ada Ibnu Asy-Syatibi, ada Qiraah Sama. Saya tamat itu ketika saya umur 18 tahun. Ketika saya tamat itu, saya merasa manpower. Siapa yang sanggup ngalahi pengertian tajwid saya? Ketika saya, ini true story yang terjadi pada diri saya. Dan ini mohon jangan ditiru. Ini jelek. Saya tinggal di Malang, di desa. Ketika bulan Ramadan, kalau di Jawa itu setiap masjid kan mengadakan tadarus kan, ramai setiap masjid. Saya masukin itu semua masjid, sampai masjid wali kota saya masukin. Ayo siapa yang sanggup nyalahin saya baca. Gitu. Ya tidak ada yang nyalahin, memang seperti itu bacaannya benar. Tapi hatinya sombong. Seolah-olah ya tidak ada yang sanggup memang. Kenapa? Dari pojokan manapun tajwid itu saya bisa gitu. Itu pada saat saya umur 18 tahun, ketika saya sudah hafal Al-Quran 30 juz, saya sok power. Saya menantang orang-orang yang ahli tajwid. Setelah tua, iya yang itu apa itu? Berarti amalan saya baca Quran. Dan lebih ngerinya lagi di Jawa itu loh, di Jawa itu kalau tadarusan itu ada yang campur laki-laki dan perempuan. Bari sini laki-laki menghadap ke sana, bari sono perempuan menghadap ke sini. Ya udah, medianya pakai Al-Quran, tetapi main mata sama perempuan. Tuh, itu pengalaman saya Bu. Oke lah, itu pengalaman. Maka setelah tua diberikan kesempatan hidup ini, yuk benahi hati. Mesti kita beribadah kepada Allah. Jangan kau agungkan diri. Karena semua ilmu itu akan luntur ketika kau mati. Gak berguna. Ketika kamu punya semua keilmuan, jadikan itu alat keridhaan Allah, bukan alat untuk sombong-sombongan. Dan program vaksin ini itu semua guru-gurunya pakai metode mencetuskan metode. Potong surat metodenya BBM, ya kan? Terus Ustaz Zairani metodenya Sahlan. Kan ibu juga pernah dapat bukunya kan masing-masing. Terus kata saya semuanya metode, ya udah nggak usah metode. Karena saya bisa baca Quran, menghafal Quran dulu zaman kolonial, metodenya Baghdadiyah, alif fathah an, alif kasrah in, alif dhamma an, in min fathah ta fathah min dhamma matamu. Itu metode dulu tuh. Oke ya. Jadi saya pesan ya terutama Komdari ini, ketuanya, siapapun yang terikat, jaga bahasa hati supaya amalnya tidak sia-sia. Bisa mengumpulkan rekan-rekan seperti ini, berkonsolidasi silaturahmi, itu yang urgen, yang paling penting. Bukan masalah agung-agungan tajwid-tajwidan, itu gak berguna ketika hatimu busuk. Ketika hatimu busuk, nanti akan keluar lewat mulutmu nyinyir, akan menyalahkan orang. Ketika kamu bisa baca, bisa hadis, tapi hatimu busuk, itu juga nyinyir orang yang tidak sama dengan dirimu.
kamu salah-salahkan sesuatu. Begitu ya, bisa ya. Jadi amal kecil saja ikhlaskan, itu murni beribadah kepada Allah. Jangan anggung-anggungan. Udah banyak seperti iblis. Iblis saja itu loh. Dia gak sanggup memberikan contoh yang benar. Iblis nih gak sanggup sujud kepada Adam, tapi kerjanya nyalahin melulu. Oke ya? Pesan dulu sama pengurus Kopdar soal yang terkait semua. Dan ketika menerima jibiran, omelan budi, itu adalah zakat kita. Amal kita menembus kesalahan kita, murni lurus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti itu. Kiranya kalau misalkan dibuat baca ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 kali 2 berapa ya sekarang? 36. 1 menit 1 menit. Yang perlu dikomentari bapak-bapaknya juga menyangkut tentang keadaan bagaimana misalkan di komplek bapak, di desa bapak. Saya pernah dengar radio itu ada pertanyaan dari audien. Pak Ustadz, saya tanya, Pak silakan. Saya Pak Ustadz ingin sholat khusyuk, ingin sunnah Pak Ustadz, jauh dari kesyirikan. Di kompleks saya Pak Ustadz, di kampung saya Pak Ustadz, masjid itu ada kuburan. Saya harus kemana sholatnya Pak Ustadz? Ustadznya gelok juga jawabannya. Apa jawaban sang Ustadz? Di radio. Ibu cari masjid yang gak ada kuburannya, sholat di situ. Karena ketika ada masjid dalam kuburannya itu adalah kesyirikan. Coba sekarang tanya, masjid mana yang tidak ada kuburannya? Kecuali komplek. Kalau di kampung-kampung itu, masjid itu biasanya ada kuburannya, sebenarnya ada kuburan. Karena orang yang menimpakan tanah untuk masjid biasanya sebagai apresiasi dikubur di situ. Nah di situ banyak beberapa. Silakan bukan, ada kuburannya banyak. Coba, apakah salah menguburkan di situ? Gitu. Jadi jangan keras-keras lah gitu. Ada pun kuburan yang diharamkan kita ke Solo nyembah kuburan, sujud ke kuburan, itu nggak boleh, musyrik betul. Tapi kalau sholat di masjid kok kita sembah kepada Allah, ada pun kuburan di situ nggak pengaruh kok kita nggak nyembah kepada kuburan, ya kan? Jadi nggak perlu meninggalkan masjid silaturahim ini, cari masjid yang nggak ada kuburannya, nggak perlu. Nah masjid yang tidak ada kuburannya itu sekarang ada lagi di Laguna ini kan mendirikan masjid Pak. Di Laguna ini bukan masjid Laguna sebetulnya, ini masjid kampung. Tapi karena Pak Farid punya tanah di situ, akhirnya parkirannya itu kalau nggak salah tanahnya Pak Farid itu dibuat, dan sebagian ini tanahnya Pak Farid. Jadi orang Laguna ke sini. Karena dianggap ini masjid ini banyak praktek-praktek bid'ahnya, akhirnya mendirikan lagi di Blok 2. Di sini ada 3. Di komplek Permata itu rumah sakit juga ada masjidnya. Jadi di sini dulu masjid cuma 1, sekarang sudah ada 3. Nah ini umat muslim sering gemar mendirikan masjid, tapi nggak gemar meramaikan masjid. Di sebelah masjid ada masjid. Bahkan di Bekasi sana, di Jalan Apanggahan, di Jalan Apanggahan, 2 masjid pembatasnya cuma tembok. Tembok, nggak ada 50 meter. Masjid yang lama di kampung. Datang orang kaya, akhirnya membeli tanah di situ, didirikan masjid. Batasnya cuma tembok, sehingga ketika Jumatan khutbah perang khutbah di situ. Masya Allah. Begitu Bu. Jadi di sini dikerangkan ada namanya Masjid Baitul Rahman. Itu sama
itu satu lingkup dengan Masjid Al-Ilham. Masjid Al-Ilham itu yang dipunyai oleh orang kampung, sekarang menjadi sekolah Al-Fikri.